Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai konfigurasi akses point berdasarkan soal. Oke, di sini kita lihat ya latihan USK kemarin gitu ya. Ibu langsung ke bagian konfigurasi akses pointnya. Pada pernyataan D, lakukan instalasi perangkat jaringan kabel dan nirkabel sesuai gambar 3 di bawah ini. Lalu lakukan konfigurasi jaringan nirkabel pada akses point dengan SSID, SMKN7 _ nama peserta, dan dengan password 123456778. Setelah itu, lakukan pengujian ketersambungan jaringan kabel dan nirkabel. Koneksikan jaringan sehingga terhubung dengan internet dan jaringan lokal. Oke, pada soal ini diberitahukan tugas untuk konfigurasi akses point-nya hanya memberi atau mengganti nama SSID-nya dan juga memberi password-nya, sehingga yang connect akan mengisi password-nya sekian. Kita tidak disuruh untuk mengganti alamat IP. Oke, ini ya. Jadi topologinya seperti ini, sederhananya. Kan seharusnya akses point itu terhubung ke internet gitu ya. Awan di sini melambangkan logo internet. Logo awan itu artinya logo internet. Ya, jadi kalau misalnya dari lab gitu ya, kabel yang dari lab langsung dihubungin ke akses point, nanti akses point akan menyebarkan nih alamat IP sehingga yang connect ke akses point bisa internetan gitu ya. Tapi sebelumnya kan kita harus mengkonfigurasi dulu nih nama SSID dan passwordnya gitu ya. Untuk itu kalau kita mau mengkonfigurasi berarti gitu ya, kita koneksiin dulu nih akses pointnya ke PC gitu ya. Kita koneksiin dulu akses pointnya ke PC untuk kita config ya, menggunakan kabel UTP yang sudah kalian buat kemarin atau sebelumnya. Itu ya, kita koneksiin dulu akses point ke PC. Setelah kita koneksiin akses point ke PC, kita lihat nih di belakang kardus atau di bagian belakang akses point-nya bagaimana cara mengkonfigurasinya gitu ya. Karena ibu menggunakan akses point yang ada di rumah gitu ya. Akses point ibu yang ada di rumah itu modelnya model lama gitu ya. Dia itu alamat default access point adalah ini nih, 192.168.1.1. Alamat default access point-nya. Nah, maka dari itu kalau kita mau mengakses si access point ini untuk konfigurasi, kita harus ganti dulu alamat IP PC-nya sehingga satu jaringan atau satu network dengan access point-nya. Ya, sekali lagi, karena access point punya ibu alamat default-nya adalah 192.168.1.1, maka PC-nya pun juga harus diganti alamat IP-nya sehingga satu network dengan si access point ya. Kalau access point yang di sekolah itu beda lagi alamat default-nya, yaitu 192.168.0.254. Sehingga PC-nya harus kita setting alamat IP-nya menjadi 192.168.0.253. Seperti itu ya. Sekarang Ibu contohin dulu nih. Ibu contohin untuk mengganti alamat IP PC kita gimana sih? Dari awal ya, Ibu dari awal bisa dicari aja, langsung masuk ke control panel. Ya, control panel. Terus masuk ke menu Network and Internet. Lalu masuk ke menu Network and Sharing Center. Lalu masuk ke menu Change Adapter Setting. Diklik. Terus ini Ibu enable dulu nih. Ya, karena tadi dalam keadaan off atau dalam keadaan mati nih. Yang ada Ethernetnya. Ya, coba kalian perhatiin dulu nih. Kalau misalnya kamu sudah memasang kabel UTP dari access point ke PC,
tapi di sini lambangnya masih silang nih kayak gini. Tulisannya misalnya kabel unplug. Berarti perhatiin lagi tuh, apakah kabelnya sudah benar-benar tercolok ke access point ke PC? Atau jangan-jangan kabelnya itu longgar sehingga gampang goyang. Kebacanya unplug. Unplug tuh belum terpasang gitu ya. Tapi kalau nggak ada tanda silangnya berarti udah bisa. Terus kita mau ganti IP-nya nih. Caranya klik kanan, terus pilih properties. Nah, kalau udah masuk sini, pilih yang Internet Protocol version 4 atau IPv4. Klik 2 kali, termuncul nih kayak gini nih. Nah, tolong diklik yang use the following IP address nih, diklik. Ini juga diklik gitu ya. Use the following IP address-nya diklik, terus diisi alamat IP-nya berapa. Karena alamat IP default access point ibu adalah ini nih, 192.168.1.1, maka ibu ganti alamat IP kliennya menjadi 1.2 atau boleh juga 1.3, 1.4, 1.5 gitu ya. Yang penting jangan 1.1 karena 1.1 punya si access point. Terus subnet masknya default aja, pas diklik masuk ke 255.255.255.0 atau inilah prefix /24. Kalau udah terus diklik OK, diklik OK. Sekarang kita cek lagi nih apakah benar alamat IP-nya sudah keganti. Caranya klik 2 kali, terus klik menu details yang ini nih. Klik details. Nah, kelihatan ya IPv4 address-nya udah keganti. Subnet masknya juga sudah keganti. Udah ya, alamat IP-nya untuk yang klien sudah ganti sesuai dengan satu jaringan access point-nya. Sekarang kita buka nih. Kita buka browser, terus kita masukin alamat IP default access point-nya. Yaitu 192.168.1.1. Nah, langsung muncul kalau apa itu namanya pop up untuk login. Nah, setiap access point tampilannya mungkin berbeda-beda gitu ya. Untuk username dan passwordnya, kalau di access point ibu, di bagian belakang access point-nya udah dikasih tahu tuh username dan passwordnya adalah admin. Ya, kalau untuk access point yang kalian konfigurasi dicek lagi. Apakah sama admin atau hanya username-nya admin tapi passwordnya kosong? Ya, diperhatikan lagi. Ya, kalau untuk access point yang di sekolah itu alamat IP default-nya adalah 192.168.0.254. Kliennya bisa diganti dengan 0.253 atau 252 atau 251 gitu ya. Kalau mau pakai alamat address domainnya itu adalah tplink.ap.net ya. Kalian bisa lihat atau bisa cek di bagian belakang access point-nya. Terus tadi udah masuk ke dalam apa namanya ini konfigurasinya. Ini Bu model apa namanya access point router ya. Ini model lama, model yang jadul. Mungkin akan berbeda sama kalian. Nah, kalau punya kalian itu bisa pakai quick setup gitu ya, lebih mudah. Nah, kalau di bagian untuk konfigurasinya kita bisa pakai menu quick start atau mungkin di access point kalian tulisannya quick setup gitu ya. Terus di sini kita klik run wizardnya atau mungkin kalau di kalian klik next. Ini bisa dilihat the wizard will guide you through these 4 quick steps. Kita klik next saja. Ini suruh ganti time zone-nya sesuai Jakarta. Next. Nah, di sini ada ISP connection type. Karena di soal itu tidak disuruh mengganti alamat IP untuk access point, hanya memberi SSID dan passwordnya aja, maka kita pilihnya yang dynamic IP address. Jadi nanti access point-nya akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari ISP-nya. Gitu ya. Terus klik next. Ini diklik next saja. Nah, baru di sini kita isi nih. Karena access point ibu itu adalah wireless router ya, jadi dia nanya nih access point-nya mau diaktifkan sebagai access point atau enggak, pilihnya activate. Terus di sini nih ada kolom SSID, diisi nama SSID-nya sesuai di soal. Terus pre-shared key itu artinya passwordnya diisi apa passwordnya. Terus klik next, klik next.
Kita tunggu sampai dia loadingnya selesai. Ini dia sedang menyimpan hasil konfigurasinya. Kurang lebih apa yang Ibu konfigurasi di akses point Ibu sama punya kalian, tapi tolong diperhatikan lagi step-stepnya. Mungkin ada yang di Ibu ada tapi di akses point kalian nggak ada. Jadi tolong teliti ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kita bisa pakai menu quick start atau quick setup untuk konfigurasi akses point-nya. Kalau udah jangan lupa ya, tadi kan tadi itu masih nyambung kabelnya dari access point ke PC itu ya, untuk konfigurasi ini masih kayak gini. Nah, kalau udah selesai konfigurasi, sudah di save, sudah nge-reboot atau nge-restart access point-nya, udah selesai nge-restart, kita bisa pindahin nih kabel UTP-nya, atau kita bisa copot nih kabel UTP yang dari access point ke PC-nya. Nih, kita bisa colokin kabel yang dari ISP, yang dari di lab ya, yang ada di lab tuh, kabel ISP yang ada di lab ke access point-nya, supaya nanti access point-nya dapat alamat IP secara otomatis dari ISP-nya. Itu ya, nanti access point-nya akan menyebarkan alamat IP yang ada dari ISP. Jadi sehingga perangkat yang connect ke access point secara wireless akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari si ISP-nya. Seperti ya, jadi jangan lupa kalau udah dikonfigurasi, dicabut kabel UTP-nya, terus colokin kabel yang dari ISP ke access point-nya. Kalau udah, silakan dicek nih dari PC yang udah ada Wi-Fi-nya gitu ya, USB Wi-Fi-nya, USB wireless-nya. Dicek udah kebaca belum access point kalian, passwordnya udah keisi atau belum, terus dicek ya udah bisa internetan atau belum. Kalau udah bisa internetan, nama SSID udah benar, password udah benar, berarti konfigurasi access point-nya sudah berhasil. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi pada MikroTik sesuai dengan yang ada di soal. Oke, sesuai dengan soal latihan di USK, kita lihat ya pada bagian 3 klaster konfigurasi perangkat jaringan komputer. Lakukan instalasi perangkat jaringan sesuai pada gambar 4 di bawah ini. Ini dikasih tahu ya bahwa ini ada access point yang connect ke internet gitu ya, ke ISP, logonya awan gitu ya. Ini access point yang connect ke ISP gitu ya. Jadi udah dicolokin kabel dari ISP ke access point. Terus ini ada logo router, atau router yang kita pakai adalah MikroTik. Nah, MikroTik ini connect ke access point secara wireless. Ini logonya wireless ya, jadi tanpa kabel gitu ya. Jadi sumber internet MikroTik adalah dari access point yang sudah kita setting atau kita konfigurasi sebelumnya. Terus yang berikutnya ini ada switch, ini ada PC untuk config-nya. Ya, jadi topologinya dari MikroTik ke switch dulu, dari switch baru ke PC. Jadi ada 2 kabel UTP yang akan dipakai di sini. Itu untuk topologinya. Terus ini ada client gitu ya, bisa handphone, bisa juga laptop atau komputer yang ada USB wireless-nya untuk connect sebagai client ke MikroTik yang WLAN 2-nya. Sekarang kita lihat soalnya. Kita lihat ya konfigurasi WiFi-nya. Identitas router, nama siswa, sistem operasinya nggak diganti, DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Oke, di bagian WLAN 1, IP WLAN 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Gateway-nya juga sesuai yang diberikan ISP. Berarti kan WLAN 1 itu dapat IP otomatis dari si access point gitu ya. Sekarang kita coba connect dulu nih. Jangan lupa kalau misalnya nggak muncul MAC address-nya, di bagian control panel yang network connection gitu ya, kalau ada lebih dari satu Ethernet, tolong di disable aja. Yang lain yang nggak dipakai gitu ya. Yang tidak dipakai di disable nih, kayak Ibu di disable gitu ya. Yang aktif, yang enable hanya yang dicolokin kabel aja. Kalau misalnya sudah di reset tapi MAC address-nya tidak terbaca gitu ya. Terus kalau udah kebaca, yang diklik adalah, biasakan yang diklik adalah MAC address-nya, terus login, username-nya admin, password kosong, terus kita klik tombol connect.
Ini lagi login. Kalau udah masuk, ya menunya seperti ini. Kalau kita lihat di soal ya, hal pertama adalah kita disuruh setting WLAN 1 dulu nih, alamat IP-nya sesuai dengan yang diberikan ISP. Balik lagi ya, sumber internet dari Mikrotik adalah dari access point. Berarti WLAN satunya connect ke access point. Karena kita lihat, kita cek di menu IP DHCP client, gitu ya, karena WLAN satunya mau jadi client untuk ke access point-nya. Nah, sebelum kita masukin DHCP client, kita cek dulu nih Mikrotik kita sudah connect atau belum ke access point. Caranya gimana? Kita masuk ke menu wireless ya. Di menu wireless nih kita lihat nih WLAN 1 punya ibu belum aktif, warnanya abu-abu. Kita aktifin dulu. Bisa diklik checklist atau klik kanan terus pilih yang enable. Kalau udah warnanya kayak gini, ini udah aktif, artinya kita klik 2 kali gitu ya. Terus pilih menu scan di sini. Jangan lupa modenya mode station dulu ya. Modenya mode station, terus pilih atau klik tombol scan. Terus kita klik start dulu di sini. Kita cari ada nggak access point, nama access point atau SSID access point yang sudah kita setting. Ini ibu connect ke access point ada di rumah ibu ya. Terus kita klik connect di sini. Nah, kalau udah, hal berikutnya apa nih? Access point di rumah ibu dan access point yang sudah kamu setting kan itu ada passwordnya ya. Kita harus masukin juga tuh passwordnya. Nah, untuk masukin password, kita masuk di menu security profile. Kita bikinin dulu nih security profile yang ada passwordnya. Masih di menu wireless ya. Kita klik nih ada menu security profile di sini. Kita klik, kita bikin baru. Nah, kita bikin baru namanya bebas. Kalau ibu namanya profile 1 aja. Terus modenya diganti jadi dynamic case. Dynamic case. Terus di checklist semuanya aja. Terus isi password access point-nya apa. Kalau kalian password access point-nya sesuai yang tadi sudah dikonfigurasi. Ya, ibu isi access point ibu passwordnya. Terus klik apply, terus oke. Dan nih kita udah bikinin profil 1, ya nama profil 1 yang isinya adalah password access point-nya. Terus masih di menu yang tadi nih, tadi kan kita udah scan ya, udah connect ke access point yang udah kita setting. Jangan lupa security profile ganti sesuai yang udah kita bikin. Kita ganti, terus diklik apply, lalu klik OK. Ya, karena baru nih kita coba dapetin IP untuk WLAN satunya, yaitu secara DHCP client. Diklik, nah ini kita hapus karena kita mau bikin buat WLAN 1. Klik tanda tambah di menu DHCP client, lalu pilih untuk WLAN 1, ya, terus klik apply, lalu oke. Ini masih stop, coba kita checklist. Atau bisa diklik kanan lalu enable. Ini statusnya masih searching. Kita tunggu statusnya sampai bound. Ya. Oke, sambil menunggu, ibu mau cek dulu passwordnya tadi dibikin bener ya. Bener nggak ya? Karena takutnya passwordnya salah dia betul. Tapi masih searching. Oke, kita sambil tunggu. Lalu hal selanjutnya kita udah kasih IP buat WLAN 1. Untuk di Ether 2 kita disuruh setting nih. Ada pengaturannya terhubung dengan kabel ke switch dan PC. Itu ya, berarti di port Ether 2 kita colokin kabel UTP-nya ke port Ether 2. Ini udah dikasih tahu alamat IP-nya. XX itu adalah nomor absen siswa. Oke, kita kasih ya IP-nya. Kita masukin IP addresses. Kita tambah untuk Ether 2 di sini alamat IP-nya
172.16 misalnya titik 10, berapa tadi soalnya, xx.0/25. Lalu kita klik apply, ntar muncul sendiri networknya, lalu oke. Daya Ether 2 udah dapet. Terus yang berikutnya kita di DHCP servernya no, berarti untuk di Ether 2 di sini DHCP servernya no. Ini kalian harus teliti ya, harus teliti mungkin soal untuk latihan USK dan soal ketika USK realnya itu berbeda. Jadi teliti kalau di soal latihan DHCP servernya ini no. Ya, berarti kita tidak perlu mengaktifkan DHCP server untuk Ether 2. Terus yang berikutnya kita disuruh mengaktifkan WLAN 2 virtual dengan IP ini. WLAN Oke, kita mau mengaktifkan WLAN 2 dengan IP sekian dan men-setting atau mengkonfigurasi SSID dan hotspotnya. Oke, kita cek lagi di menu wireless gitu ya. Di menu wireless kita klik interfaces, itu kan baru ada WLAN 1 nih di sini. Belum ada kan WLAN 2-nya, virtualnya belum ada. Kita bikin, kita klik tanda tambah yang ini, lalu pilih yang virtual AP. Gitu ya. Terus di menu wirelessnya yang ini kita klik, terus kita isi SSID-nya. Kalau di soal SSID-nya adalah TKJ underscore nama siswa. Kita isi TKJ underscore Dwi. Terus apakah disuruh memberikan password? Untuk SSID-nya nggak ada ya, nggak dikasih password. Berarti security profile-nya default aja. Karena kalau default itu kan masih kosong. Ya nggak ada passwordnya. Terus kalau udah kita klik apply terus oke. Terus kita disuruh setting IP-nya dulu nih. 172.16.xx.128/25. IP addresses kita klik tambah untuk WLAN 2, udah muncul ya WLAN 2 di sini. 172.16.xx-nya itu tadi berapa? 10. Nah, 128 itu kan IP network ya. IP network, maka harus kita masukin IP address-nya berapa? Berarti 129/25. Klik apply lalu oke. Nah, ini juga tadi Ether 2-nya ada kesalahan ya, harusnya kita masukin IP-nya 10.0 itu kan adalah network, berarti alamat IP address yang bisa dipakai adalah 10.1. Klik apply lalu oke. Nah, kalau udah, selanjutnya adalah setting hotspot. Alamat login hotspotnya adalah namasiswa.id. Oke, kita masuk ke menu hotspot, klik menu IP, lalu ke hotspot. Ini kita close dulu deh biar nggak bingung. Kita close. Di menu hotspot kita bikin dulu nih servernya ya. Nama servernya bebas, interface-nya jangan pakai ini. Kita mau bikin hotspot servernya, kita pakai menu hotspot setup aja biar lebih mudah. Klik tombol hotspot setup, lalu interface-nya kita pilih untuk WLAN 2 ya sesuai di soal. Lalu klik next, ini alamat IP-nya otomatis. Jangan lupa nih mask rate-nya di checklist gitu ya, biar dia otomatis mengaktifkan fitur firewall NAT-nya. Lalu klik next, ini address pool-nya atau range IP yang bisa dipakai gitu ya. Terus ini pasti otomatis benar, klik next, terus sertifikatnya non aja. Ini juga next aja, DNS servernya next aja. Untuk DNS name-nya kita isi. Tadi kan kalau di soal nama domainnya adalah namasiswa.id ini ya, namasiswa.id, berarti kita isi di sini misalnya dwi.id ya, terus klik next. Terus kita lihat nih, kan suruh bikin local hotspot user. Kita lihat ya, disuruh bikin usernya apa nih? Buat dua user hotspot, yaitu username pertama namanya manager password 123. Terus username kedua namanya karyawan passwordnya 456. Oke, kita isi manager, ulang, manager 123. Manager passwordnya 123. Lalu klik next.
setup has complete successfully. Kita lihat ya di menu usersnya itu baru ada satu user nih atas nama manajer. Kita tambahin lagi karena disuruh bikin satu lagi yaitu dengan nama karyawan. Klik tambah, terus servernya all aja, nama usernya karyawan, passwordnya 456. Apply, oke, udah ada 2 user di sini. Lalu yang berikutnya adalah konfigurasi PC atau laptop klien yang terhubung ke Ether 2 melalui switch gitu ya. Karena tadi Ether 2 DHCP servernya itu adalah 0, nggak diaktifin, berarti PC klien dari Ether 2 harus kita setting manual nih alamat IP-nya. Sama kayak tadi ya, masuk ke menu Network and Sharing Center. Terus kita ganti IP-nya, Properties, terus pilih IPv4, kita isi IP-nya 172.16.10. Tadi karena Ether 2-nya 10.1, berarti kliennya misalnya 10.2 gitu ya. Nah, kalau untuk /25 itu kalau nggak salah Nah, untuk subnet masknya kalau /25 kalian hitung subnet masknya adalah 255.255.255.128. Ya, default gateway-nya bisa diisi alamat IP routernya yaitu si Ether 2 karena si klien kita kan adalah connect ke port Ether 2 kan, berarti dia masukin gateway-nya gateway Ether 2 2.16.10.1. Lalu klik OK, kita klik detail, sudah keganti ya. Sekarang coba kita ping di new terminal, ping 192.168 titik IP-nya 172.16.10.2. Reply ya. Dari reply ini udah bisa. Sekarang kalau dari klien kita ping ke servernya atau ke mikrotiknya yang Ether 2 172.16.10.1. Ini juga udah reply ya, berarti udah terkoneksi nih si Ether 2 dan kliennya. Oke, selanjutnya apa yang lagi? Selanjutnya itu ini cek hotspot ya, bisa dari handphone, dari laptop, atau dari PC komputer yang sudah ada USB wirelessnya untuk ngecek hotspotnya. Oke, coba deh ibu cek hotspot dari handphone ibu. Oke, skip aja deh, nanti kita ceknya belakangan. Kita lanjut ke bagian C. Untuk dapat meningkatkan keamanan router, bla 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 bla, sebagai seorang administrator, kalian diminta untuk merubah hak akses admin dari full menjadi right. Kemudian buat user baru dengan nama super admin, passwordnya 2022, hak aksesnya full. Ya, kita disuruh merubah hak akses admin jadi right dan membuat user baru. Nah, kalau untuk membuat user baru itu kita cek aja nih kalau kita nggak tahu di ini kan kalau mikrotik enak ya menunya itu apa, kita kalau mau konfigurasi ada banyak menunya. Tinggal diklik aja satu persatu di sini menunya. Ini ada di mana nih menu user, dilihat satu, ada nggak user, ada nggak user. Ya, ini di menu sistem ada menu user nih di sini. Kita klik. Ya, kita bisa lihat ya, udah secara defaultnya itu admin adalah aksesnya adalah full. Sekarang kita suruh merubah admin jadi right. Apakah bisa? Kita klik 2 kali, terus grupnya kita ganti jadi right. Terus kita apply. Nggak mau nih. Couldn't change user. The user is the last one with full access permission. Ya, kenapa dia nggak mau dirubah? Karena minimal harus ada satu user dengan hak akses full. Tidak boleh nggak ada sama sekali. Gitu ya. Karena cuma ada admin doang, si admin nggak boleh diganti jadi right. Karena nggak ada lagi yang full.
Maka dari itu kita bikin dulu nih user barunya dengan nama superadmin passwordnya 2022. Kita bikin superadmin namanya, terus passwordnya 2022 2022. Hak aksesnya adalah full. Lalu apply. Oke. Baru deh si admin itu kita ganti jadi right. Admin kita ganti jadi right. Apply. Oke, baru bisa kan ganti si admin jadi right. Udah. Terus yang berikutnya adalah yang bagian D, aktifkan fitur graphing untuk seluruh interface router, kemudian buka monitoring traffic. Oke, kita aktifkan dulu mode graphingnya. Sama nih, kalau kamu nggak tahu graphing ada di mana, klik aja satu-satu nih menunya. Cari yang tulisannya graphing, tuh ya. Kalau langsung nih ada di menu tools, ada menu graphing di sini. Lalu kita klik. Nah, cara mengaktifkannya tinggal klik tanda tambah. Terus lihat nih, kita kan suruh ngaktifin untuk seluruh interface. Berarti interface-nya pilih all. Udah, itu aja. Kecuali misalnya dikasih tau nih, aktifkan mode graphing untuk interface Ether 2, untuk interface WLAN 1. Nah, itu baru kita bisa pilih di sini. Ada banyak interface yang mau kita tentukan. Nah, kalau misalnya tertentu aja, tapi kalau mau semuanya pilih yang all. Allow address-nya dikosongin aja, terus klik, atau misalnya dibiarin aja, nggak usah dirubah, terus klik apply, lalu oke. Graphingnya udah aktif. Sekarang soal berikutnya adalah disuruh membuka monitoring traffic melalui browser client. Oke. Yang namanya browser itu kan kayak Google Chrome, Edge, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kliennya PC ini nih. PC ini adalah kliennya. Udah, kita buka browser di sini. Kita masukin nih IP mikrotiknya. IP siapa? Kita masukin IP Ether 2. Karena PC ini atau laptop ini adalah klien dari Ether 2. Itu ya, masukin 172.16.10.1 slashnya /graphs graphs. Nah, kalau udah muncul kayak gini udah bener nih berarti. Ini ada seluruh interface nih muncul, gitu ya. Kita cek aja nih interface yang aktif itu interface berapa aja sih? Yaitu interface Ether 2, WLAN 1, dan WLAN 2. Kita bisa cek misalnya Ether 2. Tuh ya, tampilannya seperti ini. Kalau udah ada pergerakan, ini ada sedikit nih warnanya di sini nih. Ini bisa nanti di screenshot juga. Oke, ini untuk graphing. Terus selanjutnya yang E, itu intinya disuruh backup gitu ya. Nah, untuk menu backup itu ada di menu files gitu ya. Kita close dulu deh biar nggak bingung. Nih ya, di menu files nih ada tombol backup, restore, dan upload. Nah, tinggal backup, tinggal klik aja menu backup, terus isi namanya apa. Kalau di soal tidak ada ketentuan namanya ya bebas aja. Jadi misalnya Dwi gitu ya, terus klik backup. Terus kita cari nih punya ibu Dwi. Terus kita download nih backupannya. Kalau nggak download nanti kita nggak bisa nge-restore gitu ya. Kita download. Dan bebas mau ditaruh di mana aja. Ibu taruh di desktop aja kali ya, desktop. Tuh. Ya, terus kalau mau nge-restore gimana Bu? Misalnya ada terjadi error, terus konfigurasinya mau masukin hasil backupannya kemarin, jadi nggak usah konfig dari awal. Kita bisa nge-restore nih. Caranya kita cari dulu nih, kita kalau misalnya file backupnya masih ada di sini, kita tinggal pilih, klik aja gitu ya, file backupnya, lalu klik restore. Tapi kalau di sini nggak ada nih, kita bisa upload, pilih ada di mana file backup mikrotiknya gitu ya. Kalau udah dipilih, terus nanti tinggal diklik restore juga gitu ya. Seperti itu cara backup dan restore. Terus yang terakhir, buatlah dokumentasi konfigurasi keseluruhan untuk dokumen perusahaan. Nah, ini kalian suruh bikin langkah-langkah konfigurasi sebagai laporannya. Oke,
Terus yang berikutnya kita mau cek lagi tadi di HCP kliennya masih belum bisa. Coba kita disable, lalu enable lagi. Kenapa masih searching? Harusnya langsung bound karena tidak ada masalah. Kalau masih searching juga, kita cek menu wireless, klik 2 kali di sini, coba kita scan lagi, start, connect, terus security profile-nya profil 1, apply, oke. Modenya kita ganti sebagai AP bridge ya. AP bridge, modenya mode station bener. Modenya mode station, terus apply, oke. Yang AP bridge adalah yang WLAN 2-nya. WLAN 2-nya ini udah connect tapi masih biar nanti. Oke, kita lihat nih apakah WLAN 1 udah dapet IP atau belum dari access point di menu DHCP client. Statusnya masih searching, ini berarti masih ada kesalahan nih, kita konfigurasi si WLAN satunya, kita cek lagi ya. Kita cek security profilesnya. Jadi kita bikin kan profil 1. Nah ini ada yang lupa ibu checklist gitu ya. Ini kita checklist aja nih semuanya nih, WPA, PSK, WPA EAP, semuanya nih sampai juga enkripsinya nih AS, CCM sama TK IP-nya checklist aja semuanya. Terus kita klik apply oke. Terus kita cek lagi di menu IP di HCP client. Statusnya masih searching. Coba kita connect ulang ya. Kita connect ulang, scan ulang. Kita klik menu scan, termuncul yang ini, lalu klik menu start. Lalu diklik nama SSID access point-nya, lalu klik connect. Lalu security profile-nya profil 1, klik apply lalu oke. Sekarang kita cek di menu DHCP client. Statusnya udah berubah ya, jadi bound. Tadi masih searching, sekarang udah bound, udah dapat alamat IP-nya nih. Kita cek di alamat IP addresses nya udah hasilnya udah dapat IP 192.168.0.20/24. Nah, kalau WLAN 2-nya warnanya masih merah, jangan bingung karena memang belum ada klien yang connect. Jadi warnanya merah ya. Jadi jangan bingung. Lalu yang berikutnya, kalau mau konfigurasi gitu ya, bingung nih kok tiba-tiba nggak connect atau tiba-tiba nggak close sendiri, jangan lupa dicek ya kabel UTP-nya yang connect dari access point ke PC itu lampu indikatornya nyala atau enggak. Kalau lampu indikatornya nggak nyala, berarti kalian harus cek kabelnya bermasalah atau tidak. Ya, kenapa di sini ibu tidak konfigurasi firewall NAT gitu? Karena kalau kita setting hotspot, otomatis NAT-nya itu akan terkonfigurasi. Kita bisa cek ya di menu firewall. Nih, udah muncul nih pengaturan NAT-nya. Kita bisa lihat nih di sini. Itu ya, source NAT-nya udah muncul secara otomatis tanpa perlu kita konfigurasi. Kalau kita mengatur hotspot, firewall NAT-nya otomatis muncul. Terus bu, kok kita nggak config DHCP server buat WLAN 2? Gitu ya, padahal kan WLAN 2 akan membagikan alamat IP. Gitu ya. Nih, dia otomatis akan terbuat sendiri nih di DHCP untuk WLAN 2-nya tanpa harus kita bikin di DHCP setup. Kenapa? Karena tadi pas kita bikin hotspot gitu ya, tadi kan otomatis udah muncul nih, misalnya kita mau bikin buat Ether 2 ya, contoh aja. Nih, udah muncul address pool-nya buat klien itu berapa.
tanpa harus kita setting di HCP server tersendiri. Jadi enaknya kalau udah bikin hotspot, NAT dan DHCP server otomatis sudah terbuat seperti itu. Terus apa lagi ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.